Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan tani dimanapun kawan-kawan tani berada. Semoga keadaan kawan-kawan tani sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya membuat video, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan tani yang lagi berbudidaya tanaman cabai. Dan di isi video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat tani bagaimana cara mengatasi cabai yang terkena layu fusarium seperti ini. Ada 2 pohon yang terkena layu fusarium dan 3 pohon malah kawan-kawan ya. 1, 2, 3. Dan cuaca hari ini udah mendung lagi kawan-kawan ya. Oke, bagaimana cara saya mengatasi cabai yang terkena layu fusarium campur layu bakteri ini supaya cabainya tidak mati dan tetap bisa hidup walaupun terkena layu fusarium. Ini cabai ya teman-teman ya, kalau dibiarkan pasti akan mati dan layu. Bagaimana tipsnya agar cabai ini tidak mati dan tidak layu, tetap bisa hidup kembali, bisa sehat kembali? Yuk, jangan di skip videonya, ikuti terus video Mas Iwan Petani Biasa ini. Like dan komennya saya tunggu. Jika kurang paham apa saja obat yang digunakan untuk mengatasi cabai yang terkena layu ini, langsung ke obatnya. Sebelum ke obatnya ya teman-teman ya, saya jelaskan kenapa cabai saya ini layu. Karena kemarin hujannya sangat deras disertai dengan angin, jadi cabai ini mungkin perakarannya busuk ya kawan-kawan ya, jadi mengakibatkan cabai ini kemasukan penyakit dari penyakit tanah ya, seperti bakteri ataupun busuk akar ya, seperti itulah intinya ya. Jadi tanaman cabai ini layu, dan saya mengobatinya kali ini dengan cara gratis, tidak menggunakan fungisida kimia, tidak kawan-kawan ya. Saya menggunakan fungisida nabati ya kawan-kawan ya, fungisida nabati dari alam, tentunya gratis karena saya sudah menanam fungisida tersebut ya, fungisida nabati. Ini kalau dibiarkan bisa dijamin nanti akan layu gosong ya kawan-kawan ya. Oke, langsung ke tanaman nabatinya ya, tanaman fungisida nabatinya. Jangan di skip, tentunya kawan-kawan tani penasaran seperti apa tanaman fungisida nabatinya. Ini kawan-kawan tani ya, fungisida yang saya maksud, fungisida nabati yang saya maksud tanamannya seperti ini. Ini namanya tanaman sayur-sayuran yang buat ibu-ibu masak di dapur ya. Nah, untuk penyedap rasa yaitu tanaman laos ya kawan-kawan ya. Nanti kita ambil buahnya di sana ya. Yuk langsung kita ambil buahnya ya. Biasanya yang diambil rimpangnya ya. Kalau untuk tanaman padi biasanya ini di bawah semua, tapi saya hanya membutuhkan rimpangnya. Seperti ini. Ini buahnya kawan-kawan ya. Sudah sangat cukup segini saja. Kalau yang ini tanaman temu hitam ya kawan-kawan ya. Saya ambil untuk membuat antibakterinya ya. Yes. Nah, itu di sana tuh banyak buahnya tuh. Kita ambil teman-teman ya. Ini temu hitamnya sebagai antibakterinya ya, supaya laosnya lebih kuat lagi kerjanya didampingi dengan antibakteri temu hitam. Nah, ini sekitar 50 gram ya. Jadi totalnya 2 bahan ini 100 gram tadi ya. Untuk mengocor ini bisa untuk mengocor sekitar 30 tanaman ya. Oke teman-teman ya, untuk temu hitamnya saya tumbuk kasar ya. Ditumbuk kasar bisa, ditumbuk halus bisa kawan-kawan ya. Seperti ini guys. Nah, ini sudah saya tumbuk kasar ya teman-teman ya. Nih seperti ini bentuknya temu hitamnya. Dan ini laosnya ya teman-teman ya. Sama saya juga tumbuk kasar sebagai fungisida nabatinya.
Dan ini sudah saya tumbuk kasar teman-teman ya. Jadi seperti ini jadinya dua bahan, langsung saya campurkan. Ini temu hitam ya kawan-kawan ya, ini laosnya. Kedua bahan tadi seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kita campur seperti ini, lalu kita tambahkan air ya teman-teman ya, air putih. Dikira-kira saja teman-teman ya, karena saya hanya sekitar 3 batang yang terkena layu. Langsung kita remes seperti ini ya kawan-kawan ya. Durasi videonya agak panjang dikarenakan ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali teman-teman ya, bisa dipraktekkan. Dan jika sudah seperti ini tidak langsung bisa diaplikasikan ya teman-teman ya. Kita tunggu selama 1 jam biar kandungan aksirih atau minyak aksirih yang terdapat pada temu hitam dan laosnya bisa homogen dengan air dulu ya, dengan air dulu. Setelah 1 jam nanti kita aplikasikan, saya aplikasikan ke tanaman cabai yang layu. Dan ini sudah mulai hujan teman-teman ya, sudah mulai hujan kembali, karena ya merawat cabai di saat musim seperti ini memang ada tantangannya dan ada seninya ya kawan-kawan ya. Nah, ini cairannya ya teman-teman ya, setelah 1 jam seperti ini cairannya. Kalau sudah 1 jam seperti ini dijamin sudah homogen dengan air ya teman-teman ya. Langsung saya aplikasikan ya teman-teman ya, ikuti terus videonya. Dan kebetulan di saat membuat video ini lagi hujan teman-teman ya. Kalau tidak segera saya kocor dengan fungisida nabati ini, tentunya akan semakin parah ya besoknya. Jadi langsung saya aplikasikan teman-teman ya. Seperti ini cairannya teman-teman. Oke, langsung ya teman-teman ya, saya aplikasikan. Caranya seperti ini, langsung disiramkan saja di bawah batang ya teman-teman ya. Ini sama ini seperti ini. Untuk kelanjutan videonya saya akan perlihatkan 2 hari kemudian ya teman-teman ya, apakah ini nanti akan mati atau bisa selamat sampai finish. Inilah hasil setelah 2 hari pengaplikasian laos dan temu hitam kawan-kawan ya, di bawah tanaman cabai ya. Ini laosnya dan saya mix dengan temu hitam. Dan untuk buktinya tanaman cabai enggak mati, sudah mulai ada unsur-unsur pembaikan, tidak terlalu layu dibandingkan 2 hari yang lalu ya kawan-kawan ya. Dan ini buktinya, bukan teori, ini adalah bukti jika tanaman cabai layu tidak perlu repot-repot menggunakan fungisida yang mahal. Cukup geprek laos dan temu hitam jika ada di kebun rumah teman-teman ya. Ini bisa buat pengetahuan baru di bidang pertanian cabai. Kemarin yang terkena layu ada 4 pohon ya kawan-kawan ya, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah buktinya. Ini yang kemarin parah sekali, sudah kaku daunnya ya, dan bunganya bermekaran. Tentunya sangat bermanfaat sekali. Dan ini juga nih yang kena layu sudah mulai bermekaran bunganya. Untuk teman-teman yang kurang paham bisa komen di kolom komentar, dan saya mohon like-nya, di share jika bermanfaat agar teman-teman di sana bisa mengetahui cara ini. Oke, ini adalah buktinya. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanaman cabai ini akan selalu saya upload sampai benar-benar nanti sempurna, sembuh dari layunya ya untuk teman-teman ya. Jadi ikuti nanti videonya 3 hari ke depan ya kawan-kawan ya. Untuk yang 4 batang ini, kalau misalnya nanti ini tanaman cabai ini mati, jangan diikuti video-video dan saran-saran dari saya. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.